pembunuhan ini memang sudah terfikir dari awal atau memang karena kartu truf tadi sudah mulai menipis sehingga wah ini sebenarnya sudah dapat uang banyak, kemudian juga nggak tahu harus ngapain kemudian dibunuh, atau sudah terfikir sejak awal ya melakukan pemerasan atau penipuan itu tadi? Saya menduga fenomena ini marak, ya, fenomena penipuan seperti ini. Nah, biasanya orang akan diam, ya, orang akan ngurus dada lalu pasrah, gitu kan. Nah, tapi masalahnya kan begini, sang pelaku ini kan berpikir begini, kalau cuma saya tekan korban sekali atau keluarganya sekali, lalu setelah itu selesai, gitu ya. Nah, maka dia ingin agar terus-terusan dia bisa mengeruk sang keluarga korban ini, mungkin juga karena dianggapnya keluarga korban ini naif, kaya juga gitu ya. Maka kemudian lalu dia pakai cara yang kedua, yakni seolah-olah korban diterima, seolah-olah korban itu setengah melalui pendidikan, dan lalu kemudian dia bunuh, dia bisa pakai saat itu untuk kemudian terus mengeruk uang dari keluarga korban. Jadi kelihatannya pada awalnya mungkin dia memang tidak merencanakan dan memang hanya one off lalu langsung lari gitu ya, ambil uangnya lalu langsung pergi, penipuan biasa. Tapi karena dia melihat ada peluang-peluang untuk mendapatkan uang lebih banyak, maka kemudian dia keruk gitu ya keluarga korban, dan itu terjadi kan. Baik, jadi memang sebenarnya tidak ada yang dilakukan oleh pelaku apapun untuk kemudian ini mengusahakan korban betul-betul masuk menjadi seorang anggota TNI begitu ya? Saya kira begitu, karena saya kira juga setiap angkatan tentu ingin agar mendapatkan calon-calon yang terbaik kan. Jadi saya kira nggak ada angkatan yang lalu kemudian memberikan untuk kepentingan orang dalam atau apa itu tidak dilakukan sebenarnya oleh pelaku. Sebetulnya tidak ada, apalagi misalnya pada beberapa jenis kedinasan yang sudah memakai pendekatan CAT ya, tes berbasis komputer, di mana ada lagi ruang untuk orang-orang yang sebetulnya nggak lulus sebetulnya. Jadi sebetulnya ada hikmah juga sih lewat kasus ini, yakni bahwa dengan ini kemudian banyak orang disadarkan atau diharapkan sadar untuk berhati-hati, jangan mau tergiur dengan tawaran-tawaran dari orang yang mengatakan bisa meluluskan, bisa memasukkan, padahal sebetulnya dia tidak berbuat apa-apa, yang dia ingin hanya menarik atau mengambil uang kita. Kenapa bisa terjadi sekalipun dari ini adalah salah satu sampel dari sekian banyak kejadian gitu ya Pak Adrianus. Ini Anda melihat fenomena apa? Apa memang betul pelaku ini sangat mudah untuk melakukan tipu daya begitu ya? Atau memang karena kondisi dari keluarga ini yang kemudian berada di daerah, kemudian juga sedemikian mudahnya memberikan kepercayaan juga? Saya kira memang kita harus lihat dalam setting Indonesia ya, yang memang melihat atau orang yang bekerja di angkatan, di kepolisian maupun di TNI sebagai sesuatu yang wah gitu ya. Makanya kemudian lalu banyak orang berlomba-lomba untuk memasukkan anaknya, bahkan kemudian tanpa berpikir panjang lagi itu ya, membayar sekalipun melakukan untuk menjadi gitu betul. Ya? Bayangkan dengan konteks di luar negeri ya, di mana orang banyak menghindar wajib militer, di Indonesia malah mau bayar kan. Ini kan mengindikasikan ada sesuatu. Moga-moga ini juga tidak lalu menjadikan sang bintara, tamtama atau perwira itu setelah masuk menjadi anggota lalu kemudian mulai macam-macam ya dari segi integritas, moga-moga begitu ya. Tapi pada dasarnya bahwa memang masyarakat Indonesia memang menganggap bahwa bekerja sebagai jajaran itu sebagai sesuatu yang membanggakan dan membuat lalu orang ingin untuk masuk ke menjadi anggota TNI ataupun anggota Polri. Karena belum ketahuan juga ya Pak Adrianus, ini motifnya apa? Apakah memang betul karena uang saja cukup dan berhenti di situ atau ada yang lainnya? Saya kira ini soal ekonomi ya. Ekonomi. Jadi ini juga terkait dengan konteks di mana si pelaku berada, yang mungkin berasal dari jajaran yang tidak bisa ada kesempatan untuk main-main begitu ya. Nah, kemungkinan dia juga punya kebiasaan yang menarik banyak uang, membutuhkan banyak uang, maka kemudian dia butuh uang itu, lalu mulai kemudian dia menggadaikan kemenangannya. Jadi bayangkan kan pelaku ini kan sebetulnya provos kan, kalau saya nggak salah ya, yang ditakuti, yang yang menimbulkan keseganan, sehingga lalu dia berpikir bahwa dengan dia menjadi seorang provos, banyak orang yang tidak berani bertanya pada dia, dan mungkin itu yang dia manfaatkan pertama kali dalam rangka mendekati korbannya, ya. Jadi kemungkinan saya bayangkan ya bahwa setting penerimaan pada waktu itu sebetulnya steril. Tidak ada orang yang berani masuk, tidak ada orang sipil yang boleh masuk, hanya anggota. Anggota pun juga terbatas, hanya mereka-mereka yang bertugas di bagian penerimaan. Nah, tapi bagi seorang provos boleh dia muter-muter. Nah, ketika itu lalu kemudian dia mulai mendekati keluarga, mendekati sang calon ini ya, lalu mulai komunikasi. Jadi dia betul-betul memanfaatkan kewenangannya untuk mendekati korban dan keluarga korban, ya. Nah, lalu siapa sih yang nggak merasa percaya dengan seorang anggota yang begitu keren ya dan gagah. Nah, mulai iming-iming bahasa-bahasa surga ya, mulai dikeluarkan, lalu kemudian terjadilah penipuan tersebut. Begitu. Pak Adrianus, terima kasih banyak atas waktu dan juga pandangannya kepada kami. Sehat selalu. Proses penyidikan terhadap tersangka masih terus berlangsung. Pihak keluarga pun hingga saat ini masih terus menunggu proses pembongkaran
makam korban dan juga pengambilan sampel tes DNA untuk membawa pulang kembali jenazah Iwan ke kampung halaman. Di sisi lain, kriminolog Universitas Indonesia menyebutkan bahwa ekonomi bisa menjadi satu-satunya motif sehingga pelaku melakukan pembunuhan keji terhadap Iwan. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.